Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Rekan-rekan sekalian, filosofer sekalian, intoleransi adalah persoalan paling krusial di Indonesia saat ini. Intoleransi adalah satu problem utama bangsa yang harus segera diselesaikan jika Indonesia ingin menjadi sebuah bangsa yang maju dan bisa bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Problem toleransi yang paling utama itu ada pada dunia pendidikan, dan itu dimulai pada pendidikan sejak usia dini. Karena itu perlu ada review terhadap kurikulum, bahan ajar, dan juga perlu satu kerangka untuk membongkar perspektif dan paradigma dari para tenaga pengajar tersebut. Kemudian persoalan paling krusial intoleransi itu ada pada aparat pemerintah, jajaran pemerintah, mulai dari level kepala desa, kecamatan, kabupaten, kota, bahkan level provinsi. Mulai dari kepala desa, kemudian camat, wali kota, bupati, bahkan gubernur. Nah, karena itu jika kita melihat kepada para capres yang bermunculan hari ini, maka satu-satunya capres yang punya platform, yang punya visi menyatakan perang terhadap intoleransi ini adalah Ganjar Pranowo. Dia menjadikan ini sebagai satu basis persoalan yang harus segera diselesaikan setelah Indonesia itu merdeka 77 tahun. Nah, intoleransi ini, jika kampanye intoleransi ini disuarakan oleh Anies Rashid Baswedan dan disuarakan oleh Prabowo Subianto, maka itu ahistoris melihat rekam jejak mereka berdua dalam berafiliasi dengan gerakan-gerakan yang dianggap sebagai biang dari persoalan intoleransi di Indonesia. Intoleransi hari ini tidak selesai hanya dengan pembubaran FPI dan juga HTI. Nah, hari ini di semua level kabupaten kota maupun desa, kecamatan di Indonesia, problem utama intoleransi itu ada pada aparat pemerintah. Karena itu, siapapun presiden yang terpilih, apalagi jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden, maka yang harus dilakukan adalah perlu adanya law enforcement, penegakan hukum terhadap aparat pemerintah yang dengan kebijakannya, paradigma, perspektifnya itu memberi ruang yang sangat besar terhadap suburnya intoleransi di Indonesia. Mulai dari persoalan pelarangan keberadaan masjid, pelarangan rumah-rumah ibadah bagi komunitas Kristen, misalkan larangan berkegiatan bagi komunitas Muhammadiyah di Indonesia, larangan berkegiatan bagi komunitas Ahmadiyah di Indonesia, dan semua itu terjadi sekalipun FPI dan HTI sudah dibubarkan. Artinya Indonesia harus segera bebas dari intoleransi ini di tahun 2024 nanti. Karena itu presiden yang terpilih harus menerapkan satu kebijakan, yaitu law enforcement, penegakan hukum terhadap para kepala daerah yang kebijakannya, perspektifnya itu memberi ruang yang sangat besar terhadap gerakan intoleransi ini. Ini yang harus dilakukan di Indonesia karena problem utama, lahan arena yang paling menyuburkan intoleransi itu ada pada level kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, camat, dan juga kepala desa, bahkan gubernur. Karena itu 2024 Indonesia harus bebas dari intoleransi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.